Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya komunikasi itu begitu penting dalam dunia pendidikan? Jadi di sini saya akan membahas bagaimana komunikasi yang efektif dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk kesuksesan siswa, pendidik, dan seluruh komunitas sekolah. Siswa itu adalah alasan utama mengapa komunikasi itu penting dalam lingkungan pendidikan. Seperti dalam penelitian oleh John Head pada tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Visible Learning for Teacher menunjukkan bahwa murid bisa belajar dengan jauh lebih baik ketika orang dewasa di sekitar mereka, baik itu guru maupun orang tua mereka, mampu berkomunikasi dengan jelas dan lebih efektif. Seperti kebutuhan akan komunikasi yang baik di sekolah menjadi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan siswa yang beragam. Dalam penelitian Estin yang pernah ada membahas tentang kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat, komunikasi yang terstruktur itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif. Henderson dan Knapp dalam laporan mereka yang menegaskan bahwa komunikasi yang baik itu akan meningkatkan keterlibatan orang tua di sekolah. Jadi ketika orang tua merasa didengar dan diinformasikan dengan baik, mereka cenderung mendukung proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Komunikasi yang baik antar sekolah dan orang tua serta antar lembaga komunitas sekolah dan masyarakat dapat menciptakan saling percaya dan saling menghormati. Seperti dalam buku The New Meaning of Educational Change, menunjukkan bahwa kepercayaan adalah mata uang dalam reformasi pendidikan. Dan komunikasi adalah kuncinya, kunci untuk membangunnya. Seperti dalam studi yang dibuat oleh Brecky dan Snyder pada tahun 2003, menemukan bahwa sekolah-sekolah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang lebih signifikan. Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat melibatkan saling rasa percaya antar semua pihak, baik itu dari siswanya, gurunya, orang tuanya, atau bahkan pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi adalah komponen kunci dari kepemimpinan yang kuat. Mengapa? Karena komunikasi yang efektif merupakan salah satu praktik kepemimpinan yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Seperti pemimpin pendidikan yang sukses mampu memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi saja, tetapi juga tentang bagaimana mendengarkan dan memahami. Jadi, kepala sekolah yang mampu menguasai komunikasi dengan baik itu dapat menciptakan visi yang jelas dan budaya positif yang bisa mendorong prestasi pada siswa-siswanya. Komunikasi internal yang efektif di antara semua profesional pendidikan atau bahkan staf pendukung itu sangat penting untuk kesuksesan institut pendidikan. Seperti dalam jurnal review oleh Harris dan Jones pada tahun 2019 menekankan bahwa aliran informasi yang lancar di antara semua pihak dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan dalam pendidikan. Dengan menjaga staf tetap terinformasi, kepercayaan dan moral tim akan meningkat. Seperti dalam penelitian oleh Moran pada tahun 2018 menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang terbuka dan komunikatif berkolerasi dengan tingkat kepuasan kerja mereka yang menjadi lebih tinggi dan tingkat pergantian staf menjadi lebih rendah atau menjadi lebih sedikit. Jadi kesimpulan bisa saya berikan adalah komunikasi dalam pendidikan bukan sekedar berbicara dan mendengar. Ini adalah jembatan yang menghubungkan sebuah aspek ekosistem pendidikan, mulai dari lingkungan kelas hingga rumah, dari kantor, administrasi hingga masyarakat luar. Ketika kita
prioritaskan komunikasi yang jelas, konsisten, dan penuh rasa hormat, kita dapat menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berkembang, guru merasa dihargai, orang tua terlibat aktif, dan seluruh komunitas pendidik dapat merasa lebih saling percaya dalam bekerja. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengingatkan bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya sekedar alat saja, tetapi ini adalah fondasi untuk membangun pendidikan yang berhasil dan berkelanjutan. Karena pendidikan yang baik itu akan memberikan hal yang bagus juga untuk masa depan, baik itu dalam lingkungannya atau bagi para murid-muridnya. Kita sebagai pendidik atau calon pendidik harus mengerti dan paham bagaimana komunikasi itu digunakan dengan sangat efektif untuk kelanjutan masa depan. Terima kasih.